Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Astutiani. Di sini saya akan menerangkan tentang poliribosom. Poliribosom terbentuk ketika beberapa ribosom mengikat mRNA dan bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan beberapa salinan protein yang identik. Nah, yang dimaksud dengan mRNA adalah messenger neuron receptor area. Itu merupakan bagian yang terdapat di dalam ribosom dan poliribosom. Poliribosom merupakan bagian-bagian yang terdapat di dalam soma atau badan akson di dalam sel neuron. Nah, sekarang kita akan mengenali dari fungsi poliribosom. Fungsi dari poliribosom ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dari sintesis protein. Yang kedua, mengurangi sintesis protein. Yang ketiga, meningkatkan jumlah sintesis protein. Dan yang keempat, membantu meregulasi ekspresi dari gen. Selanjutnya kita akan mengenali karakteristik dari poliribosom. Pertama, poliribosom terdiri dari beberapa ribosom, biasanya sekitar 5 sampai 20 ribosom. Yang kedua, panjang poliribosom sekitar 200 sampai 400 nm. Yang ketiga, berat molekul dari poliribosom sekitar 10 sampai 50 mDa. Dan yang keempat, poliribosom mengikat mRNA dengan sangat kuat. Nah, sekarang kita melihat dari jenis-jenis poliribosom. Jenis-jenis dari poliribosom ada 3. Yang pertama, poliribosom bebas biasanya terdapat di dalam sitoplasma. Yang kedua, poliribosom terikat biasanya terdapat dalam retikulum endoplasma. Dan yang ketiga, poliribosom mitokondria pastinya terdapat di dalam mitokondria. Nah, sekarang yang terakhir kita akan melihat peran-peran dari poliribosom. Seperti yang sudah saya terangkan di atas tadi, beberapa fungsi dari poliribosom itu sama ya. Jadi fungsi dan peran dari poliribosom juga ada 4. Nah, yang pertama, peran dari poliribosom yaitu mensintesis protein struktural. Apa itu? Sintesis protein struktural adalah proses membuat protein yang berfungsi sebagai komponen struktural pada sel. Nah, bagaimana perannya di dalam mensintesis protein struktural? Pertama adalah membentuk kerangka sel atau sering disebut dengan sitoplasma membran. Yang kedua, mengatur bentuk sel. Yang ketiga, mengatur pergerakan dari sel. Dan yang keempat, mengatur interaksi sel dengan lingkungannya. Selanjutnya, peran kedua dari poliribosom yaitu sintesis protein enzim. Apa itu? Sintesis protein enzim adalah proses pembuatan enzim di dalam sel melalui beberapa tahapan. Nah, apa saja tahapan dari sintesis? Yang pertama adalah mentranskripsi, yaitu gen yang mengkode enzim dan mentranskripsinya menjadi mRNA. Tahapan kedua adalah memproses mRNA dan mengeditnya. Nah, yang ketiga adalah mentranslasi, yaitu mengubah mRNA menjadi asam amino. Nah, tahapan keempat adalah memproses protein di mana asam amino diproses dan dimodifikasi. Nah, tahapan yang kelima adalah pengangkutan, di mana enzim yang sudah matang akan diangkut ke lokasi yang tepat.
Nah, sekarang saatnya kita kembali lagi ke peran dari poliribosom yang ketiga. Apa itu? Yaitu mensintesis protein hormon. Nah, apa itu? Apalagi ini ya? Nah, hampir sama ya prosesnya seperti yang kedua tadi, yaitu memproses protein enzim. Jadi, memproses protein hormon, cara kerjanya hampir sama. Yang pertama adalah mentranskripsi, yang kedua memproses mRNA, yang ketiga mentranslasinya, kemudian yang keempat adalah memproses proteinnya, dan yang kelima adalah mengangkutnya. Oke, yang pertama adalah proses mentranskripsi. Di sini gen akan mengkode hormon tersebut dan mentranskripsinya menjadi mRNA. Yang kedua adalah memproses mRNA-nya, di mana mRNA akan diproses dan diedit. Yang ketiga adalah mentranslasi dari mRNA, di mana mRNA akan diubah menjadi asam amino, dan selanjutnya adalah memproses protein, di mana rantai asam amino akan diproses dan dimodifikasi. Dan yang kelima adalah pengangkutan, di mana hormon yang sudah matang akan diangkut kepada tempat yang tepat. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke proses atau peran dari poliribosom yang keempat, yaitu adalah meregulasi ekspresi gen. Apa itu? Proses mengatur aktivitas gen untuk mengontrol jumlah dan waktu produksi dari protein. Mekanisme regulasi ini sangat penting, yaitu untuk pertama, mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel. Kedua, mengontrol respon terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengatur metabolisme. Yang keempat, menghindari penyakit. Yang kelima, mengatur diferensiasi dari sel. Nah, demikianlah 4 peran-peran dari poliribosom. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, saya memberikan sedikit ilustrasi di belakang saya, dan semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.